Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Ketika kita belum dewasa rohani, kita memiliki banyak keinginan untuk memuaskan diri sendiri, saudara. Kita merasa wajar berbuat demikian, sebab kita berhak untuk itu sebagai mana manusia lain juga berbuat. Dan kita melakukan ini, saudara, bukan baru setahun, tapi bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Tetapi saudara, Tuhan begitu sabar menunggu kita bertumbuh menjadi dewasa dan mengerti perasaan dan kehendaknya di dalam kehidupan kita, saudara. Kita kadang masih seperti Petrus muda. Dia suka-sukanya mau berjalan kemana saja dia inginkan. Tapi begitu menjadi tua, artinya menjadi dewasa, dia harus memiliki kesediaan untuk diikat. Saudara, kita harus terus menyadari akan hal ini. Kalau kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, kita mulai menyadari bahwa kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kepentingan Tuhan. Tuhan Yesus, saudara, itu menjadi teladan kita. Menjadi role model. Pola hidup, lifestyle atau gaya hidup yang harus kita teladani, yang harus kita contoh. Yang seluruh filosofi hidupnya adalah melakukan kehendak Bapa. Yang dia kemukakan dalam Yohanes 4 ayat 34, bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada lagi agenda yang lain yang dikerjakan Tuhan Yesus. Semuanya untuk Bapa. Dia bekerja mencari nafkah, membantu ibunya Maria, karena Yusuf pada waktu itu meninggal di usia yang relatif muda, terlalu muda. Dia bekerja untuk Bapa. Dia bekerja menjadi anak tukang kayu untuk menafkahi keluarga Maria. Setiap saat yang dia lakukan semuanya untuk kepentingan Bapa. Dan Paulus mengkemukakan hal yang sama. Di 1 Korintus 10 ayat 31, ya. Aku menjawab jika aku makan, dan aku menjawab jika aku makan atau aku minum, dan jika aku melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan untuk kemuliaan Allah. Sama, saudaraku. Tidak berbeda. Makananku itu dalam teks aslinya itu adalah broma. Broma dalam bahasa Inggris diterjemahkan solid food. Jadi ini semacam makanan yang padat yang menunjuk makanan utama. Saudara harus ingat bahwa seseorang tidak mungkin bisa hidup tanpa makanan.
Jadi saudara, Tuhan Yesus hendak mengisyaratkan bahwa Ia hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa atau hidup untuk kepentingan Bapa. Itu mestinya yang menjadi makanan kita setiap hari. Bukan hanya makanan yang menunjuk pada makanan jasmani. Makanan-makanan seperti itu setelah kita makan dibuang ke jamban. Makanan yang sementara saja, yang sangat mudah membusuk. Tapi ada makanan yang tidak bisa membusuk dan memberi jaminan hidup kekal, yaitu melakukan kehendak Bapa. Itu menjadi kebutuhan kita, menjadi makanan utama kita, saudara. Dan saya bergumul di situ, tidak mudah. Saya merasakan betapa sulitnya, saudara, untuk mengkonsumsi makanan ini, yaitu melakukan kehendak Bapa. Dari apa yang kita pikirkan dan yang kita ucapkan dan yang kita lakukan, Bapa dimuliakan. Bapa dimuliakan di pekerjaan, Bapa dimuliakan di rumah tangga, Bapa dimuliakan pada waktu kita bercakap-cakap dengan sesama kita, saat ada di meja makan, di meja pekerjaan. Bapa dimuliakan di pelayanan, di gereja, di persekutuan doa, dimanapun. Bapa harus dimuliakan di situ. Itu menjadi makanan kita setiap hari. Jangan sampai saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menemukan orang-orang yang menjadikan Dia sebagai kebutuhan. Ini celaka, saudara. Oleh sebab itu kita harus terus berlatih. Kita tidak boleh memanipulasi Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang maha hadir. Allah adalah roh yang menyelidiki setiap kedalaman hati manusia. Dia yang menguji batin. Kita tidak bisa berkamuflase di hadapan Tuhan, saudara. Apalagi kamuflase di dalam pelayanan. Karena banyak pelayanan, ya saudara, tentu saya tidak menghakimi. Saya melihat diri saya sendiri dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ini bisa memiliki potensi yang besar untuk berkamuflase, yang di dalamnya tanpa kita sadar hanya untuk mencari prestis, nilai diri, harga diri, sanjungan, pujian, hormat, bahkan bisa menjadi ladang untuk mendapatkan keuntungan si pelayan tersebut. Ini saudara jangan anggap remeh. Pelayanan-pelayanan seperti ini bisa memanipulasi jemaat, saudara. Karena terbungkus dengan rohani. Tidak beda seperti di zaman di mana Tuhan Yesus masih hadir dengan mengenakan tubuh daging seperti kita hari ini. Dan Dia menjumpai kelompok rohaniwan yang ada di bait Allah, di mana halaman bait Allah itu dijadikan tempat sarang penyamun, tempat untuk bertransaksi, tempat mencari keuntungan, berbisnis. Gereja itu bisa menjadi tempat di mana pendeta berbisnis. Ini yang saya takutkan, saudara. Saya takut di situ. Maka saya harus berjuang
hidup suci setiap hari. Dan kita harus lebih meningkatkan jam-jam doa kita mestinya, supaya kita tidak terpisah sesaat dari Allah. Kita terus melekat dengan Dia. Karena ada saat-saatnya kita terpisah dari Dia, saudara. Ketika kita ada di mall, maksudnya dalam saat kita ada di mall berbelanja, saat kita ada di tempat wisata, saat kita ada di dalam pekerjaan, saat kita ada di pergaulan. Ada saat-saat bisa terpisah dari Allah, saudara. Kadang kita lupa, akhirnya sudah ngomong sembarangan. Itu sangat mudah hilang dari hadirat Allah tiba-tiba. Bukan kita tidak boleh ada di tempat-tempat itu. Kalau seseorang itu sangat minim perjumpaan dengan Allah, percaya deh apa yang saya omongin ini, itu sangat besar sangat besar saat-saat kita terpisah dari Tuhan. Seperti orang tidak bertuhan. Akhirnya kita terwarnai dengan cara hidup anak-anak dunia. Tidak mudah, saudara, kita merohanikan di mana kita berada. Di situasi kita berada, tidak mudah, saudara. Oleh sebab itu, saudara, teruslah kita melekat dengan Allah. Beri waktu. Nanti mungkin saya mikirkan lagi. Kita akan ada doa puasa. Ya, saya lagi mau menentukan tanggal. Kita mau doa puasa. Apakah 1 minggu, 3 hari atau 1 minggu? Kita pakai puasa untuk buka tutup, atau kita puasa 3 hari penuh. Saudara, misalnya hanya minum air saja. Kita tidak makan, kita puasa 3 hari penuh. Supaya pikiran kita, saudara, betul-betul nyambung dengan Allah. Tidak berkamuflase lagi dengan Tuhan. Tulus dan natural. Kalau melayani sesama, tulus memberi kepada orang lain, tulus, saudara. Semua untuk kepentingan Bapa. Bekerja tulus untuk Tuhan, dimuliakan. Ya, ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.